Sudah diramalkan, seorang tokoh berikat kepala putih akan bangkit memimpin Nusantara menuju zaman keemasan yang penuh kemuliaan budaya dan spiritualitas. Benarkah Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang dinanti? Ataukah ini hanya harapan yang menggoda di tengah tantangan zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi yang muslim, jangan lupa tulis salawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Hari ini, kita akan menyelami sebuah ramalan yang tengah mengguncang jagat Nusantara. Sebuah narasi yang berpijak pada budaya, sejarah, dan spiritualitas yang telah mengakar kuat di tanah air kita. Ramalan tentang seorang tokoh berikat kepala putih yang banyak dikaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi, seorang pemimpin sederhana yang diyakini mampu membawa Indonesia menuju puncak kejayaan. Siapakah dia sebenarnya? Apa makna di balik ramalan ini? Dan bagaimana kita, sebagai anak bangsa, memahami peran kita dalam menyambut zaman keemasan ini? Mari kita telusuri bersama dengan hati terbuka dan akal yang jernih. Ramalan tentang tokoh berikat kepala putih bukanlah hal baru. Ia berakar pada tradisi lisan, kitab-kitab kuno, dan warisan spiritual yang telah hidup selama berabad-abad di Nusantara. Untuk memahami makna ramalan ini, kita harus menyelami konteks budaya dan sejarah yang melatar belakanginya, khususnya dalam hubungannya dengan sosok seperti Kang Deddy Mulyadi. Ikat kepala putih dalam budaya Indonesia, khususnya Sunda, adalah simbol kesucian, keberanian, dan kearifan lokal. Dalam tradisi Sunda, ikat kepala atau udeng putih sering dikenakan oleh para pemimpin adat, ulama, atau tokoh masyarakat yang dihormati. Kita bisa melihat ini dalam sejarah Kerajaan Pajajaran, di mana Prabu Siliwangi, Raja Besar Sunda, sering digambarkan dengan atribut sederhana namun penuh makna, termasuk ikat kepala sebagai lambang kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai leluhur. Ikat kepala putih juga melambangkan kebersihan hati dan komitmen untuk melindungi rakyat, sesuatu yang sering dikaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi, yang dikenal dengan pakaian serba putih dan ikat kepala khas Sunda saat belusukan ke desa-desa. Dalam konteks spiritual, ikat kepala putih juga memiliki makna mendalam. Dalam ajaran tasawuf Nusantara, warna putih melambangkan fana, yaitu kondisi di mana seseorang telah meleburkan ego duniawinya demi mendekat kepada Allah. Tokoh seperti Syekh Siti Jenar, salah satu wali Songo, sering dikaitkan dengan pakaian serba putih, termasuk ikat kepala sebagai simbol kesucian jiwa. Kang Deddy Mulyadi, dengan gaya hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan rakyat, sering dianggap mencerminkan nilai-nilai ini. Ramalan tentang tokoh berikat kepala putih sering dikaitkan dengan Jangka Jayabaya, sebuah kitab ramalan dari masa Kerajaan Kediri, abad ke-12. Dalam kitab ini, Prabu Jayabaya meramalkan munculnya seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran setelah masa kegelapan. Meskipun tidak menyebut ikat kepala putih secara eksplisit, deskripsi tentang pemimpin sederhana dengan aura spiritual sering diinterpretasikan sebagai sosok seperti Kang Deddy yang dikenal merakyat dan berpijak pada kearifan lokal Sunda. Di kalangan masyarakat Sunda, ramalan ini diperkuat oleh cerita-cerita lisan tentang Bocah Angon, seorang pemimpin sederhana yang lahir dari penderitaan rakyat dan mampu menyatukan bangsa. Kang Deddy Mulyadi yang berasal dari latar belakang sederhana dan dikenal karena perjuangannya membela rakyat kecil, seperti saat menghentikan penggusuran di Purwakarta, sering dianggap sebagai perwujudan Bocah Angon ini. Apalagi, penampakan gaib seperti bayangan harimau putih atau maung bodas yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi kerap disebut muncul di sekitar Kang Deddy, memperkuat narasi spiritual ini. Apa yang dimaksud dengan zaman keemasan dalam ramalan ini? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat periode-periode kejayaan Nusantara yang tercatat dalam sejarah, sambil menghubungkannya dengan peran Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh modern yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Era Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 hingga ke-13,
adalah salah satu contoh zaman keemasan. Berpusat di Palembang, Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan maritim dan pembelajaran agama Buddha. Catatan Biksu Tiongkok I Ching menyebutkan ribuan biksu belajar dengan disiplin tinggi di sana, mencerminkan harmoni budaya dan spiritualitas. Kang Deddy dengan inisiatifnya mempromosikan budaya lokal seperti seni tradisional Sunda dan gotong royong, seolah menghidupkan kembali semangat harmoni ini di era modern. Kemudian, ada Kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke-16, puncak kejayaan budaya Nusantara. Di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mempersatukan wilayah-wilayah di Nusantara, dari Sumatera hingga Papua. Kitab Nagara Kertagama menggambarkan kemajuan seni, pemerintahan, dan spiritualitas. Kang Deddy Mulyadi dengan upayanya melestarikan budaya Sunda melalui pendidikan dan festival adat seperti di Kampung Adat Cipta Gelar, mencerminkan semangat Majapahit dalam menjaga identitas budaya. Kesultanan Demak dan Mataram Islam juga menunjukkan kejayaan spiritual. Wali Songo, seperti Sunan Kalijaga, mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal melalui seni seperti wayang kulit. Kang Deddy yang sering mengajarkan nilai-nilai leluhur kepada anak-anak muda dan mempromosikan kearifan lokal, seolah melanjutkan misi Wali Songo dalam konteks modern. Misalnya, pidatonya di berbagai desa tentang pentingnya menjaga tradisi Sunda sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam menunjukkan keseimbangan antara budaya dan spiritualitas. Benang merah dari semua periode ini adalah kepemimpinan adil, keharmonisan budaya, dan spiritualitas kuat. Kang Deddy Mulyadi dengan gaya belusukannya yang merakyat seperti saat memperbaiki rumah warga miskin atau mengajak gotong royong, mencerminkan pilar-pilar ini. Ia bukan hanya politisi, tetapi juga penjaga budaya yang berusaha membawa keadilan sosial sebagaimana diramalkan dalam Jangka Jayabaya. Apakah Kang Deddy Mulyadi benar-benar tokoh berikat kepala putih yang diramalkan? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat perjalanan hidupnya dan bagaimana ia mencerminkan nilai-nilai dalam ramalan tersebut. Kang Deddy lahir di Subang 1971, dikenal sebagai sosok yang sederhana namun karismatik. Ia memulai karir sebagai Bupati Purwakarta 2003 hingga 2013 dan kemudian menjadi anggota DPR. Namun yang membuatnya menonjol adalah kedekatannya dengan rakyat. Ia sering belusukan ke desa-desa, mendengarkan keluhan warga dan bahkan turun tangan langsung seperti saat menghentikan penggusuran di Purwakarta atau membantu membangun rumah warga miskin. Pakaian serba putih dan ikat kepala khas Sunda yang sering ia kenakan menjadi simbol kesederhanaannya, sekaligus mengingatkan pada citra bocah angon dalam ramalan. Dalam konteks spiritual, Kang Deddy juga dikaitkan dengan fenomena mistis. Banyak cerita lisan di kalangan masyarakat Sunda yang menyebutkan penampakan Maung Bodas, harimau putih gaib yang dianyap pelindung Prabu Siliwangi di sekitar Kang Deddy, terutama saat ia berada di Gunung Salak atau situs-situs bersejarah seperti Candi Prambanan. Kuncen dari Gunung Padang juga pernah menyebutkan bahwa Kang Deddy memiliki aura kepemimpinan yang dipeluk leluhur, memperkuat persepsi bahwa ia adalah bagian dari ramalan. Selain itu, ramalan Gus Dur pada 2003 di Cirebon yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi akan turun gunung dalam wujud manusia yang mencintai rakyat sering dikaitkan dengan Kang Deddy. Gus Dur yang dikenal sebagai ulama dan negarawan menggambarkan sosok ini sebagai pemimpin sederhana yang lahir dari rakyat dan mampu menyatukan bangsa. Kang Deddy dengan tindakan nyatanya seperti mengajarkan anak-anak tentang budaya Sunda dan memperjuangkan kesejahteraan petani, seolah memenuhi gambaran ini. Namun, ramalan ini tidak hanya tentang satu individu. Dalam tradisi Nusantara, tokoh berikat kepala putih bisa jadi simbol gerakan kolektif. Kang Deddy dengan kemampuannya menginspirasi masyarakat melalui media sosial dan aksi nyata telah menjadi katalis bagi kebangkitan budaya Sunda dan semangat gotong royong. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga simbol harapan bahwa Nusantara bisa kembali bersatu dalam keadilan dan kemakmuran. Sebelum kita lanjut, jika kalian merasa cerita ini menggugah hati dan pikiran, jangan lupa klik tombol like di video ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus mengungkap kisah-kisah inspiratif seperti ini. Yuk, like dulu, lalu kita lanjutkan perjalanan ini.
Ramalan tentang tokoh berikat kepala putih tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan politik atau budaya, tetapi juga tentang kebangkitan spiritualitas. Dalam konteks Nusantara, spiritualitas selalu menjadi jantungan dari setiap kejayaan. Dan Kang Deddy Mulyadi tampaknya memahami ini dengan baik. Ambil contoh ajaran Wali Songo. Sunan Kalijaga menggunakan seni seperti wayang kulit dan gamelan untuk menyebarkan Islam, menunjukkan bahwa spiritualitas harus menyatu dengan budaya lokal. Kang Deddy dengan upayanya mempromosikan seni tradisional Sunda seperti calung, jaipongan, dan pencaksilat, seolah melanjutkan pendekatan ini. Ia sering mengadakan festival budaya di Purwakarta, seperti Festival Budaya Sunda, untuk menghidupkan kembali kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Dalam tradisi Sufi, tokoh seperti Syekh Yusuf Al-Makassari dari Sulawesi Selatan mengajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan cinta kepada Allah dan kemanusiaan. Kang Deddy dengan tindakan nyatanya seperti membantu warga miskin dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan mencerminkan semangat ini. Ia pernah berkata dalam sebuah pidato di kampung adat Cipta Gelar, "Kita bukan hanya menjaga budaya, tapi juga hati nurani kita sebagai manusia." Di era modern, kebangkitan spiritualitas terlihat dari maraknya majelis-majelis zikir dan pengajian berbasis komunitas. Kang Deddy sendiri sering hadir dalam acara-acara keagamaan seperti pengajian bersama ulama lokal untuk memperkuat ikatan spiritual dengan masyarakat. Gerakan seperti Jamaah Ma'iyah yang dipimpin oleh Cak Nun juga menunjukkan bahwa spiritualitas bisa menjadi perkat sosial, dan Kang Deddy tampaknya memahami peran ini dengan baik. Namun, tantangan di era modern tidaklah kecil. Globalisasi, materialisme, dan konflik sosial mengancam nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi Nusantara. Kang Deddy, dengan pendekatannya yang merakyat dan berpijak pada budaya, tampaknya menjadi jembatan antara dunia modern dan akar spiritual. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin bisa tetap relevan di era teknologi sambil menjaga nilai-nilai luhur. Ramalan tentang tokoh berikat kepala putih yang kini banyak dikaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi bukanlah sesuatu yang harus kita tunggu secara pasif. Dalam tradisi Nusantara, setiap ramalan selalu mengandung panggilan untuk bertindak. Kita sebagai anak bangsa memiliki peran penting dalam mewujudkan zaman keemasan ini. Pertama, kita harus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang telah terbukti membawa kejayaan. Tradisi seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman adalah warisan leluhur yang relevan hingga kini. Kang Deddy sendiri telah menunjukkan ini melalui inisiatif seperti memperbaiki rumah warga miskin secara gotong royong di Purwakarta, mengingatkan kita pada tradisi sambatan di Jawa. Kedua, kita perlu memperkuat spiritualitas. Ini tidak hanya berarti rajin beribadah, tetapi juga menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kang Deddy dengan pesannya tentang pentingnya menjaga hati nurani dan kebersamaan, mengajak kita untuk meneladani sifat amanah dan adil, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Ketiga, kita harus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Tokoh berikat kepala putih tidak harus seorang pemimpin besar seperti Kang Deddy. Ia bisa jadi Anda, saya, atau siapa saja yang berani memperjuangkan keadilan dan kebaikan. Seperti kata pepatah Sunda, cager, bager, pintar, sehat, baik hati, dan cerdas. Itulah yang dibutuhkan untuk membangun zaman keemasan. Kisah tentang tokoh berikat kepala putih yang kini dikaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi adalah cerminan harapan sekaligus panggilan untuk bertindak. Ia mengingatkan kita bahwa zaman keemasan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang harus kita bangun bersama. Dengan menjaga budaya, memperkuat spiritualitas, dan bergerak untuk kebaikan, kita semua bisa menjadi bagian dari kejayaan Nusantara. Sebelum kita menutup, mari kita doakan negeri ini. Doakan agar Indonesia selalu dalam lindungan Allah, dipimpin oleh pemimpin yang adil seperti yang diramalkan, dan dihuni oleh rakyat yang saling mengasihi. Tulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah dan harapan untuk keberkahan bangsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.